Kita tunggu sebentar ya Mas, jam 5 menit lagi yang lainnya. PPT saya sudah kelihatan Mas. Baik, kita mulai ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan di perkuliahan kita di mata kuliah kalkulus 1. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita bicara adalah aturan prioritas, ya begitu kita hari ini akan melanjutkan dengan materi ya faktor ya, faktor prima dan faktorisasi prima. Saya kira materi ini adalah materi yang masih sangat dasar sekali. Ya, tentunya sudah pernah kita dapatkan di sekolah gitu ya, waktu kita mungkin SD bahkan SMP gitu, atau mungkin diulang lagi juga di masa-masa SMA begitu ya. Oleh karena itu harapannya materi ini menjadi dasar ya, menjadi dasar bagi kita semuanya, bagi Anda semuanya untuk nanti melanjutkan di mata kuliah lanjutan ya di kemudian hari. Baik, yang pertama adalah faktor ya. Faktor itu apa sih gitu kan? Faktor adalah pembagi suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Untuk menentukan faktor erat kaitannya dengan untuk menguasai konsep perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Ya, itulah faktor. Oleh karena itu, faktor, misal faktor dari bilangan 12 begitu, maka ya, faktor dapat diperoleh dengan membagi. Jadi bisa pertama kita memakai cara pembagi dulu.
Nanti kedua kita pakai cara kedua itu perkalian. Pertama, kalau kita ingin mencari faktor dari bilangan 12 itu adalah kita dengan cara membagi 12 dengan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Ya. Dibagi dengan bilangan berapa? Ya, di sini kita sudah contohkan, sudah kita kasih ya. 12 dibagi 1. Ini angka 12. Kalau 12 dibagi 1 berapa hasilnya? 12. Kalau 12 dibagi 2, berapa hasilnya? 6. Kalau 12 dibagi 3, berapa hasilnya? 4 ya. Nah, karena ini sudah semuanya, atau 12 dibagi 4, nanti 3. Kembali lagi, 12 kan apa ya? Kembali lagi. Maka inilah yang namanya faktor dari 12. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa faktor dari bilangan 12 adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya 1, 2, 3, 4, 6, 12 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bilangan yang bisa membagi 12 ya. Jadi faktor dari bilangan 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, selain dari pembagian, cara kedua adalah dengan cara perkalian. Nah, gitu kan ya. Dengan cara perkalian. Kalau tadi adalah pembagian, sekarang dengan cara perkalian. Ya, caranya begini. Ya, disusun aja begini biar gampang gitu kan. Ya, bilangan 12. Berapa dikali berapa dari bilangan terkecil dulu kan begitu ya. Dari bilangan paling kecil dulu. Oh, 1 kali 12. 1 kali 12. Hasilnya 12. Terus setelah itu 2. 2 kali berapa? Hasilnya 12. Maka 2 dikali 6. Setelah itu naik lagi. 3. 3 dikali berapa? Hasilnya 12. Maka 3 dikali 4. Ya, 4 kali berapa? Sebenarnya kembali lagi. Ya, gitu. Maka faktor dari bilangan 12 itu terdiri dari angka 1, ya, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, maka untuk mencari faktor dari sebuah bilangan itu bisa dengan cara pertama atau dengan cara kedua. Bisa dengan cara perkalian atau dengan cara pembagian. Begitu. Nah, itu ya, itu contoh untuk mencari faktor ya. Ya, mudah ya, mencari faktor. Nanti di contoh-contoh yang lain tolong nanti dicari. Sekarang kita bicara faktor prima. Ya, kalau tadi faktor saja, sekarang faktor prima. Ya. Apa sih faktor prima? Faktor prima itu adalah bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan tersebut, ya. Jadi bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya. Bilangan prima itu adalah, maka kita harus tahu dulu, yang dimaksud dengan bilangan prima itu apa? Nah, yang dimaksud dengan bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Ya, gitu kan. Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis ketika dibagi dengan bilangan itu sendiri atau dibagi dengan 1. Gitu. Nah, contohnya sama. Kita memakai contoh faktor prima dari bilangan 12 itu berapa? Maka kita cari dengan cara apa? Pembagian. Kita dapat membagi habis dari bilangan 12. Nah, kan gitu kan? 12 dibagi 1, 12. 12 dibagi 2, berapa? 6.
Ya. 12 dibagi 3, 4. Atau sebaliknya lagi, 12 dibagi 4, 3. Kembali lagi, 12 dibagi 6, 2, dan sebagainya. Maka, hasil pembagian itu semuanya, itu kan terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ada faktor yang untuk membagi bilangan 12 itu ada 5 bilangan. Di antaranya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka dari kelima bilangan tadi kita cari mana yang termasuk bilangan prima. Ya, berapa bilangan prima? Berarti hanya 2 dan 3. Dengan bilangan prima adalah yang ada faktor prima pada bilangan 12 itu adalah 2 dan 3. Nah, ini ya. Sehingga faktornya adalah hanya 2 bilangan ya. 1, 2. Yaitu bilangan 2 dan bilangan 3. Gitu. Nah, ya, itu faktor prima. Sekarang bagaimana kalau kita bicara tentang faktorisasi prima? Ya, faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Nah, kalau bilangan prima tadi kan adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan sendiri atau dibagi dengan bilangan 1. Nah, untuk memperoleh faktorisasi prima, langkah lebih mudah biasanya menggunakan pohon faktor ya. Kayak gini kan sudah sering kita dapatkan ya. Ya, di SD itu sudah banyak gitu kan. Cuma terkadang ya masih ada juga yang kadang nggak paham gitu. Karena mungkin nggak pahamnya karena mungkin lupa gitu ya, bukan karena tidak bisa. Ya karena sudah lama jadi lupa, kan begitu. Maka cara yang paling mudah adalah membuat pohon faktor. Pada sebelah kiri ditulis bilangan-bilangan primanya ya, di sini ya. Di sini itu ditulis bilangan-bilangan primanya gitu yang dapat membagi bilangan tersebut atau bilangan yang akan kita cari. Maka faktorisasi prima dapat dilihat dari bagian kiri pohon. Jadi faktor-faktornya dapat dilihat dari sebuah pohon. Nah, contoh faktorisasi prima dari bilangan 12 berapa? Ya, maka cari ya yang bilangan prima aja. Ya. 12 dibagi 1 tidak masuk 1 ya. Pertama adalah 12 dimulai dari 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Turun lagi 6 dibagi 2 berapa? 3. Kan sudah selesai habis. Maka hasil ini kita tulis. Nah, berarti bilangan prima yang didapatkan ya faktor yang didapatkan adalah berapa? 2 dikali 2 dikali 3 ya. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. 4 kan ya? 12. Maka untuk mensederhanakan jadi berapa? Karena ini 2-nya ada 2 maka dijadikan 2 pangkat 2 kali 3. Gitu kan ya? Jadi karena 2-nya ada 2 atau 2-nya ada 3 nanti ya ini aja ya. Disesuaikan aja. Ya, 2 kali pangkat 2 dikali 3 sama. 2 kali 2 berapa? 4. 4 itu 20. Sekarang kalau 126. Sekarang kalau 126. Sama. Ya, cari pembagian dari bilangan prima. Itu suaranya siapa ya? Ya. Coba kalau kita melihat itu suaranya siapa itu? Baik, kita lanjutkan.
Sekarang kalau kita mencari faktorisasi prima dari 126. Ya, dimulai dari bilangan prima yang terkecil. Ya, dimulai dari 2. Gitu kan ya? Dimulai dari 2. 126 dibagi 2 berapa? 63. 63 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Maka naik. Jadi dibagi 3. Dibagi 3 berapa? 63, maka 21. 21 dibagi berapa lagi? 3 lagi. Maka berapa? 7. 7 dibagi berapa? Sudah nggak bisa. Kan gitu kan? Sudah nggak bisa. Maka dapatlah faktorisasi prima dari 126 itu adalah ada 2, ya, ada 2, terus ada 3, 3 lagi, 3, terus yang terakhir adalah 7. Nah, maka faktorisasi prima dari bilangan 126 itu adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 2, karena 3-nya itu ada 2, maka 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, ini ya. Nah, itu untuk mencari faktorisasi prima. Jadi ada faktor, ya, ada faktor prima, ada faktorisasi prima. Ada 3 ya. Ada 3. Oleh karena itu, tolong ini difahami dengan baik. Contoh lain gitu kan. Contoh lain. Faktorisasi prima dari bilangan 90 misal kan. Berapa? Ya, 90 dibagi 2 berapa? 45. 45 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Maka dibagi 3. 45 bagi 3 berapa? 15. 15 bagi berapa? 3 lagi, jadi 5. Sudah selesai kan itu kan. Nah, berarti faktorisasi prima dari bilangan 90 itu adalah ada 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 ya. 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali 3 pangkat 2, 2 kali 3 kuadrat dikali 5. Itulah faktorisasi primanya. Nah, bagaimana kalau faktorisasi prima dari bilangan 36? Ya, sama. 36 dibagi 2 berapa? 18. Ya, 18 bagi 2 berapa? 9. 9 bagi 2 bisa enggak? Bisa. Maka jadi berapa? 3. Berapa? Hasilnya 3. Nah, maka faktorisasi prima dari bilangan 36 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Ya, maka bisa kita sederhana menjadi karena 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Begitu ya. Oke. Ya. Bilangan yang lainnya 24 sama juga. 24 dibagi 2 12. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. Kan begitu kan? Ya, berarti hasil faktorisasi prima dari bilangan 24 apa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka karena 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 dikali 3. Kan begitu kan? Ya, sama saja kan itu kan. Bagaimana dengan bilangan 30? Ya. Bagaimana dengan bilangan 30? Sama saja. Ya, sama saja. 30 dibagi 2 berapa? 15. 15 bagi 2 bisa enggak? Bisa. Maka naik menjadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 sudah enggak bisa lagi diturunkan lagi, tidak bisa dibagi lagi. Maka hasil faktorisasi prima dari bilangan 30 itu adalah 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 dikali 5. Dan maka hasil faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 5. Gitu ya. Tidak ada yang disederhanakan karena cuma satu-satu saja.
Nah, yang terakhir adalah perbedaan faktor, ya, faktor bilangan dan faktor sisi prima, ya, ya berdasarkan tadi penjelasan sebelumnya itu adalah kalau faktor prima merupakan bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan, ya, ya, faktor prima yang bisa membagi habis suatu bilangan. Nah, kalau faktorisasi adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Kalau faktor prima itu hanyalah faktor-faktor yang bisa membagi habis dari bilangan tersebut diambil yang bilangan primanya saja. Itu kan? Ada berapa? Berapa dan berapa. Namun kalau faktorasi prima berbeda, ya. Faktor-faktor bilangan prima yang bisa membagi bilangan tersebut, ya. Maka contoh faktor prima dari 12 itu kan 2 dan 3 tadi kan ya. Hanya 2 dan 3. Namun kalau faktor si prima dari 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah gitu ya. Dikali 3. Gitu. Ya latihan. Bisa buat latihan di rumah ini. Dan tugasnya, tugas untuk di rumah ini ya. Ya, tugas di rumah adalah ada 10 bilangan. Anda cari faktornya, Anda cari faktor primanya, dan Anda cari faktorisasi prima. Ya, tugas ini akan saya tempatkan di e-learning. Ya, ya, sebentar lagi akan saya upload di e-learning, maka nanti pengumpulannya 1 pekan ya setelah ini. Ya, silahkan nanti diupload di e-learning. Sama. Absensinya juga ada di e-learning. Ya, materinya juga ada di e-learning. Gitu ya. Ya, untuk kelas B nanti kuliahnya mengikuti video ini. Nah, gitu. Ya, begitu. Saya kira demikian untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Tugasnya nanti diupload di e-learning. Termasuk student dari Kamboja dan dari Ghana ya. Ya. Bisa akses e-learning gitu. Ya, baik, saya kira demikian untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Ya, saya kira saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.